Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Aya. Terima kasih ya Ibu, malam ini meluangkan waktu untuk Ayah, padahal Ibu di Semarang masih ada diklat, masih banyak kesibukan. Ya, nggak apa-apa Mbak Aya. Kebetulan hari ini di jam ini saya slow, monggo. Ya, jadi begini Bu, di Guru Benggala Ayah ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Ayah sendiri dan satu atau dua kepala sekolah dari sekolah lain. Nah, jadi di sini Ayah ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu terkait mungkin Ibu pastilah pernah mengalami permasalahan atau hal-hal yang berkaitan tentang dilema etika atau kejujuran moral. Nah, yang pertama ingin Ayah tanya bersama Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau kejujuran moral Ibu? Terima kasih Mbak Aya. Terkait sejauh ini kasus terhadap rujukan moral ataupun dilema etika memang pernah tentunya saya hadapi di lapangan begitu ya, bahwa kasus dilema etika itu sendiri kan sebuah kasus di mana benar melawan benar begitu, sedangkan rujuk moral itu adalah sebuah kasus di mana benar melawan salah. Sepengetahuan saya seperti itu Mbak Aya. Terima kasih Ibu. Nah, ditanyakan Sama-sama. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah termasuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya, eh, apabila terhadap sebuah kasus di mana ada dua buah kepentingan yang sama-sama benar begitu, dalam artian berarti itu adalah sebuah dilema etika yang dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah, dalam saya mengambil sebuah keputusan tentunya terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi dulu apa yang nilai-nilai kebajikan di dalam benar yang pertama dan benar yang kedua itu, yang tentunya kita melihat juga seberapa efeknya terhadap pengaruh kalau saya mengambil keputusan benar yang pertama dan jika saya memutuskan kebenaran yang kedua begitu Mbak Aya. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama saat Ibu mengambil sebuah keputusan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam sebuah dilema etika berarti ada dua buah kepentingan yang berbenturan, namun keduanya tentunya ada sisi baik dan tidaknya begitu, walaupun keduanya adalah benar. Nah, yang pertama saya akan mengidentifikasi dulu antara benar yang pertama dan benar yang kedua seperti itu. Selanjutnya terhadap benar yang pertama itu bagaimana efeknya apabila saya mengambil keputusan itu, kemudian jika saya menjalankan keputusan itu seberapa jauh nilai kebajikan yang akan nanti hadir ketika saya mengambil keputusan yang pertama, kemudian jika dibandingkan dengan keputusan yang kedua juga baik, efeknya akan seperti apa, nilai kebajikannya seberapa besar, seperti itu menjadi pertimbangan saya untuk menentukan mana keputusan yang akan saya ambil begitu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam mengambil sebuah keputusan dari permasalahan dilema IPK? Iya, sejauh pengetahuan dan pengalaman saya bahwa dalam pengambilan keputusan yang itu berupa dilema etika, yang pertama selain mengidentifikasi kasusnya, kemudian menganalisis bagaimana dampak besarnya sebuah nilai kebajikan yang diambil, berapa efeknya itu. Tentunya saya di sini juga tidak sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Saya memiliki beberapa rekan kerja yang bisa saya ajak untuk diskusi bersama, kemudian kita untuk membicarakan tentang nilai kebajikan dari keputusan yang diambil itu sendiri, kemudian juga melalui ya, diskusi panjang bersama rekan-rekan sejawat begitu Mbak Aya. Iya Bu, selain itu Bu, adakah hal-hal tantangan Bu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu?
Ya, tentunya ada ya Mbak Aya tantangannya dalam kita mengambil sebuah keputusan sepenuhnya bahwa tidak ada yang paling baik karena memang baik dengan baik begitu ya Bu. Jadi tantangannya adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu satu tidak memihak dalam artian hanya untuk kebaikan kita sendiri saja, tetapi tentunya keputusan baik yang diambil itu baik untuk semua, baik pengambil keputusan maupun juga penerima keputusan, sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan hasil keputusan itu dengan baik, meskipun tadi ya tantangannya kita diuji betul-betul bagaimana keputusan yang betul-betul akan diambil tadi, begitu Mbak Ayu. Ibu, Ibu adakah jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema kita atau diselesaikan saat itu juga? Iya. Untuk kasus-kasus yang dilema etika, di sini tentunya saya tidak mengambil langsung keputusan pada saat itu, namun saya perlu mengklarifikasi juga dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian diskusi dengan tadi yang saya sampaikan rekan sejawat, sehingga nanti tidak akan menjadi sebuah keputusan yang hanya memihak salah satu begitu. Dan memang dengan melakukan diskusi, kemudian menganalisis identifikasi masalahnya, nanti keputusan yang kita ambil itu insya Allah tidak sesaat harus hari itu, karena kadang kalau keputusan yang sesaat itu hasilnya kurang baik begitu Mbak Aya. Terima kasih. Ibu, untuk mengambil sebuah keputusan adakah seseorang atau rekan yang membantu Ibu dalam mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan Ibu? Ya, ada ya Mbak Aya, bahwa keputusan yang saya ambil tidak sebeda dari apa yang menjadi keputusan saya sendiri, namun di sini kami memiliki sebuah tim, sebuah stakeholder tentunya, rekan-rekan sejawat, kemudian pihak yang juga sedang mendalami kasus itu sendiri, maka di sini dalam diskusi forum itulah yang membantu saya untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik untuk semua pihak, gitu Mbak Aya. Terima kasih Bu. Yang terakhir ya Bu, apakah ada pengalaman pembelajaran yang Ibu petik dari yang tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan kasus dilema etika? Ya. Ada beberapa hal yang menarik yang menjadi pengalaman yang kita ambil petik dari sebuah pengambilan keputusan dilema etika, bahwa sebuah dilema etika itu kita memang dihadapkan pada dua hal yang benar dan benar. Namun di sini perlu kita kaji ulang, keputusan yang akan kita ambil itu seyogianya adalah diidentifikasi, kemudian setelah itu kita bicarakan bersama kebaikan, nilai kebajikan yang akan kita pilih itu apa saja, kemudian dampak luasnya tidak hanya untuk lingkup kecil begitu, sehingga di sini bahwa pengambilan keputusan dengan dilema etika tidak bisa serta-merta langsung, namun harus melalui tahapan-tahapan yang nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik untuk semua pihak, gitu Mbak Aya. Ya, terima kasih ya Ibu, sudah selesai wawancaranya, sudah habis pertanyaannya. Jawabannya Ibu luar biasa sekali. Ayo, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya malam ini di sela-sela kepadaan Ibu. Ya, sama-sama Mbak Aya, semoga yang dapat saya bantu ini bermanfaat dan sukses selalu untuk kegiatan guru penggeraknya Mbak Aya. Amin. Bu, sebelum ditutup boleh dokumentasi dulu Bu. Ya. Ibu, saya akhir ya Ibu Cimit malam ini. Terima kasih Ibu, semoga kegiatannya Ibu lancar, kembali ke keluarganya juga dengan selamat, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali Mbak Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aya. Nggih, Bu Super, terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini di sela-sela kesibukan Ibu di sekolah. Jadi begini Bu, saya di tugas demonstrasi kontekstual, saya diminta mewawancari kepala sekolah saya sendiri dan kepala sekolah dari SD lain. Nah, di sini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk sedikit memberikan pertanyaan terkait dilema etika yang pernah Ibu hadapi selama Ibu memimpin di sekolah ini. Ya, insya Allah siap Bu Aya. Tapi ya semampu Ibu nanti ya jawabnya ya Bu Aya ya. Nggih, nggak apa-apa Bu. Nggih. Yang pertama saya Iya. ingin tanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah. Terima kasih. Itu yang dilema etika itu kita mengidentifikasi dengan prinsip benar dan benar. Sedangkan bujukan moral itu benar dengan salah. Masya Allah, makasih ya Ibu. Sama-sama Mbak. Masih ada Bu nih di Oke, nomor siap. di nomor 2. Selama Iya. ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, oke. Yang Ibu ambil itu kita berorientasi pada siswa dan kebijakan jangka panjang serta mengutamakan nilai-nilai yang diterima secara umum dan mengutamakan kepentingan umum dan aturan yang sudah berlaku di sini gitu. Oke, masih ada nih Bu di Iya, apa Mbak Bu Aya coba? yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan dilema ITK? Oke. Apa ya kira-kira? Oh gini Bu Aya. Ibu sering berkonsultasi dengan rekan sejawat dalam Ibu mengambil keputusan. Jadi tidak sendiri ya Bu ya? Enggak, harus musyawarah juga ya Bu Aya ya. Oke. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Ibu biasanya membuat daftar prioritas dan kemungkinan terbaik yang dapat diambil oleh pihak yang terlibat dalam dilema etika tersebut Bu Aya. Oh ya, baik Bu. Masih ada Bu yang nomor 5. Iya, siap. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu biasanya langsung menyelesai di tempat ketika permasalahan atau kasus dilema tersebut, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, ataupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah? Iya. Terima kasih Mbak ya. Kalau di sekolah Ibu itu Ibu penyelesaiannya itu kita sesuaikan dengan urgensi dan situasi. Ada beberapa kasus yang mungkin penyelesaiannya tidak cepat tapi membutuhkan waktu yang lama Bu Aya, seperti itu. Oh, iya. Terima kasih. Masih ada nih Bu Super. Iya, siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini yang mempengaruhi ya Bu, Mbak Aya ya. Oke. Ini biasanya kalau di sini itu faktor pengalaman yang pernah dialami dan juga rekan-rekan sejawat di sekolah ini. Jadi yang membantu perannya juga ada rekan sejawat ya Bu ya? Betul, harus itu Bu Aya. Nggak hanya kita sendirian enggak. Tapi pengalaman juga tetap kita termasuk faktor yang mendukung. Yang terakhir ya Bu, ini spesial nih pertanyaan spesial. Apa itu Mbak Aya? Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Apa ya Bu Aya ya? Pengalamannya ya? Nih, semakin banyak keputusan yang diambil dalam kasus dilema etika itu, maka semakin bijaksana pribadi seseorang dalam membuat suatu keputusan. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman itu juga merupakan guru yang terbaik.
Kayaknya kayak gitu ya Mbak Aya ya, yang Ih, bagus yang banget bisa jawabannya, disampaikan. Bu. Mungkin ada kekurangannya, minta maaf loh Mbak Aya ya. Nggak ada kekurangan di sini. Ini luar biasa jawabannya Bu Subur. Karena pertanyaan sudah habis, mau bingung mau tanya apa lagi nih Bu. Mau tanya apa lagi tuh Mbak Aya? Udah, mungkin sudah Ayah cukupkan nggih Bu. Iya. Terima kasih sudah membantu Ayah dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual ya Bu. Semoga Ibu kan sudah meluangkan waktunya hari ini, semoga ya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Sama-sama Mbak Aya. Ibu juga hanya mendoakan semoga Mbak Aya kedepannya lancar, dimudahkan, dan insya Allah dalam urusan guru penggerak diberikan kemudahan, cepat lulus. Amin. Gitu ya Mbak Aya ya. Amin. Itu yang hanya yang bisa Ibu doakan. Ya. Ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Saya akhiri wawancara siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Aya. Terima kasih.